Salam jumpa dengan Kansunuddin Channel. Kita kembali jumpa dengan Kansunuddin Channel. Pada kesempatan ini Kansunuddin Channel menampilkan ruang mahasiswa. Tentang apa dan bagaimana? Mari kita simak dan cermati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Maulana sebagai moderator dan 4 rekan kelompok saya yang bernama Muhammad Akmal Prakoso, Muhammad Nailal Fitra Ramdhani, Yusuf Muhammad, dan Abdi Salam sebagai pemateri. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberi kesehatan dan keselamatan. Semoga kedepannya tidak ada halangan. Terima kasih kepada Bapak Kansunuddin selaku dosen pengampu matkul Bahasa Indonesia telah mengizinkan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Adapun kami di sini akan membawakan materi yang berjudul bibliografi dan catatan kaki. Saya akan menerangkan sedikit tentang bibliografi dan catatan kaki. Bibliografi atau daftar pusaka adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbit lainnya, yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Sedangkan catatan kaki yang berada di bagian bawah dari halaman karya ilmiah. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan kelompok saya sebagai pemateri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu bibliografi. Bibliografi atau daftar kepustakaan adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya, yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Yang selanjutnya, fungsi bibliografi. Bibliografi memberikan deskripsi yang penting tentang buku, majalah, jurnal, dan koran secara keseluruhan. Bibliografi juga berfungsi sebagai pelengkap dari sebuah catatan kaki. Dinyatakan seperti itu karena apabila pembaca ingin mengetahui lebih lanjut tentang referensi yang terdapat pada catatan kaki, pembaca dapat mencari dalam bibliografi. Pokok yang harus dimasukkan dalam daftar bibliografi diantaranya: 1. Nama pengarang. Nama pengarang ditulis secara lengkap. Yang kedua, judul buku. Judul buku itu ditulis termasuk judul tambahan. Yang ketiga, data publikasi yang meliputi tahun terbit, penerbit, dan tempat terbit. Yang keempat, untuk artikel diperlukan juga judul artikel, nama majalah atau koran, tahun dan nomor terbit majalah atau koran, tanggal dan bulan, tahun artikel ditulis, dan halaman. Yang selanjutnya, menulis daftar pustaka. Dalam penulisan daftar pustaka harus memperhatikan urutannya, yakni 1. Nama pengarang ditulis dengan urutan nama akhir, nama awal, nama tengah, tanpa gelar akademik. Yang kedua, tahun penerbitan. Yang ketiga, judul termasuk subjudul. Yang keempat, tempat penerbitan. Dan yang kelima, nama penerbit. Nah, unsur-unsur tersebut bervariasi tergantung jenis sumber pustakanya. Pustaka berbentuk buku. Nah, pustaka berbentuk buku itu ditulis dengan urutan nama pengarang, tahun terbit, judul buku dengan cetak miring, kota terbit, dan penerbit. Untuk memisahkan bagian-bagian tersebut digunakan tanda titik, kecuali antara kota dan penerbit digunakan tanda titik 2. Dalam penulisan pustaka berbentuk buku seperti di bawah ini.
Ansori, koma Muhammad itu berarti nama aslinya Muhammad Ansori, titik. Terus itu ada tahun terbit 2003. Terus judul buku, kalau di sini contohnya pengantar bisnis, titik, kota terbit yaitu Rembang, titik 2, Yayasan Adigama. Yayasan Adigama merupakan penerbitnya. Nah, yang kedua pustaka yang berbentuk kumpulan artikel. Nah, nama pengarang artikel ditulis di depan, diikuti dengan tahun penerbitan kumpulan artikel. Judul artikel ditulis di antara tanda kutip tanpa cetak miring. Nama editor ditulis seperti menulis nama pengarang buku, diberi keterangan ed jika satu editor, nah, dan eds jika editornya lebih dari satu. Judul buku kumpulannya dicetak miring, diikuti nomor halamannya. Contoh penulisannya dapat saya jelaskan sebagai berikut. Contoh, Ralibi, Asman, titik 1980, titik, tanda petik ini Aceh, sejarah dan kebudayaan, itu diapit tanda petik. Dalam Ismail Suni, jadi karena pengarangnya cuma satu. Bunga Rampai tentang Aceh, halaman 27 sampai dengan 44, titik, Jakarta, titik 2, Berata Karya Aksara. Yang ketiga adalah pustaka yang berbentuk jurnal. Nah, di sini cara menulis bahan pustaka yang berbentuk artikel dalam jurnal pada dasarnya sama dengan cara menulis bahan pustaka yang berupa artikel dalam bentuk kumpulan artikel. Hanya saja pada bagian akhir berturut-turut ditulis tahun, nomor jurnal, halaman artikel tersebut, kota terbit, dan penerbit. Contohnya sebagai berikut. Pidata, Made, titik 1988, titik, dalam tanda kutip, etos kerja dosen, titik, jurnal ilmu pendidikan, titik, November 1999, titik, jilid 6, titik, 4, titik 2, 276 sampai dengan 288, titik, Malang, titik 2, LPTK dari ISPI. Yang selanjutnya, pustaka yang berbentuk artikel koran. Cara menulis pustaka yang berbentuk artikel dalam koran pada dasarnya sama dengan cara menulis pustaka yang berbentuk artikel dalam jurnal. Akan tetapi, kota diterbitkannya koran dan nama penerbit tidak ditulis dan tidak dicantumkan. Sebagai contoh sebagai berikut. Kompas, titik, 2003, titik, keprihatinan warnai bumi, titik, tahun ke-38, titik, nomor 288, titik, 23 April, titik, halaman 5. Nah, di situ kota diterbitkannya koran dan nama penerbit tidak ditulis alias tidak ada. Pustaka yang berbentuk dokumen, itu yang selanjutnya. Pustaka yang berbentuk dokumen resmi pemerintah yang diterbitkan tanpa pengarang dan tanpa lembaga ditulis sebagai berikut. Judul atau nama dokumen ditulis di bagian awal dengan cetak miring, diikuti tahun terbit, kota terbit, dan nama penerbit. Contohnya sebagai berikut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1980 tentang Sistem Pendidikan Nasional, titik, 1990, titik, Jakarta, titik 2, diperbanyak oleh PT Amnas Duta Jaya, titik. Di sini itu judulnya tadi judulnya dicetak miring sesuai, diikuti tahun terbit, kota penerbit, dan nama penerbit. Yang ke-6 yaitu pustaka atas nama lembaga. Penulisan pustaka ini ditujukan atau dicontohkan nama lembaga penanggung jawab ditulis di bagian awal atau paling depan, ditulis tahun, diikuti tahun, judul karangan, nama tempat penerbit, dan mana lembaga tertinggi yang bertanggung jawab atas penerbit. Contohnya sebagai berikut.
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1978. Pedoman penulisan laporan penelitian. Jakarta. 2. Departemen Pendidikan. Dan yang ke-7 yaitu pustaka yang berbentuk tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian. Cara menulis pustaka yang berbentuk tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian pada prinsipnya sama dengan menulis pustaka yang berbentuk buku. Hanya perlu ditambah pernyataan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian. Ikuti nama sekolah tinggi atau universitas atau lembaga penyelenggara pendidikan atau lembaga penyelenggara penelitian. Nama kota dibubuhkan kalau nama universitas itu tidak menggunakan nama kota. Karena cara penulisannya sebagai berikut. Kristianti, Eni, 2001, kualitas pelayanan di Hotel Natur Garuda, Yogyakarta, skripsi, dan jadi semua sekolah tinggi ilmu ekonomi pariwisata Indonesia, Semarang, Yang selanjutnya pustaka yang berbentuk makalah. Nah, ini cara menulis pustaka yang berbentuk makalah yang disajikan dalam seminar, penataran, atau lokakarya sama dengan menulis pustaka pada umumnya kalau yang berbentuk buku. Hanya perlu ditambah dengan pernyataan makalah disajikan dalam bla bla bla. Diikuti nama penemuan lembaga penyelenggara dan tempat penyelenggaraan, tanggal dan bulan pelaksanaan seminar, penataran atau lokakarya. Contohnya, langsung saja kita masuk ke contohnya. Haryo Sumantri, Usman Kusnadi, 2004. Peran Demari dalam era pemerintah yang akan datang. Makalah disajikan dalam lokakarya pariwisata. Demari Jawa Tengah, Solo, 9 Oktober. Solo, 9 Oktober. Dan yang terakhir yaitu pustaka dari internet. Pada dasarnya penulisan rujukan dari internet sama dengan penulisan bahan pustaka. Perbedaannya terletak pada bagian setelah judul. Pada rujukan dari internet, setelah judul ditulis sumber dan tanggal rujukan itu diakses atau dipesan. Dan dari internet ada yang berasal dari dokumen, email, discussion list, dan newsgroup. Protokol Google, file transfer protocols atau FTP, telnet protocols online, dan database online. Nah, sebagai contoh sebagai berikut. Contohnya yaitu buka, l.p buka, l.p 1993 a besar hypertext history of multi-user dimensions mud history nah habis ini nama URL-nya atau linknya keseluruhan bahan pustaka tulis dan non tulis disusun dalam sebuah daftar pustaka diurutkan menurut abjad dengan tidak diberi nomor urut. Maksudnya begini, jika abjadnya paling depan diurutkan dari abjad penulisan paling depan. Jika abjad paling depan itu sama, bisa menggunakan abjad selanjutnya atau abjad kata selanjutnya. Ya, selanjutnya cara merujuk. Rujukan atau acuan keputusan berfungsi sebagai sarana untuk menunjukkan dokumen yang menjadi sumber rujukan dalam suatu tulisan yang berkaitan dengan masalah yang diketengahkan penulis tugas akhir. Adapun perujukan dilakukan dengan menuliskan nama akhir, tahun, dan halaman buku. Jika ada dua pengarang, rujukan dilakukan dengan cara menyebut nama akhir kedua pengarang tersebut. Jika pengarangnya lebih dari 2 orang, penulis rujukan dilakukan dengan cara menulis nama akhir dari pengarang pertama diikuti dengan et al. Yang dicetak miring.
Jika nama pengarang tidak disebutkan, yang dicantumkan dengan rujukan adalah nama lembaga yang menerbitkan terjemahan. Rujukan dilakukan dengan cara menyebutkan nama pengarang aslinya. Rujukan dari dua sumber atau lebih yang ditulis oleh pengarang yang bersedia dicantumkan dalam satu tanda kurung batas titik koma sebagai tanda pemisahannya antara 6 pengarang dan tahun diberi tanda titik 2 dan tidak diberi jarak. Cara mengutip. Kutipan adalah pengambilan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Kutipan yang jumlah baris ketiknya tidak melebihi 4 baris disajikan menyatu dengan teks. Adapun kutipan yang berbahasa asing atau berbahasa daerah yang tidak melebihi 4 baris ditulis dengan huruf miring. Mengenai kutipan yang jumlah barisnya melebihi 4 baris, baik yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa asing atau berbahasa daerah ditulis tanpa tanda petik pada baris baru, terpisah dari teks yang mendahului, dimulai pada karakter ke-6 dari garis tepi sebelah kiri dan diketik dengan spasi. Cara merujuk kutipan tidak langsung. Kutipan yang disebut secara tidak langsung atau dikemukakan dengan bahasa penulis sendiri ditulis tanpa tanda kutip dan terpadu dalam teks. Nama pengarang bahan kutipan dapat disebut terpacu dalam teks atau disebut dalam kurung bersama tahun penerbitnya. Jika yang dirujuk bagian tertentu, nomor halaman disebutkan. Jika buku dirujuk secara keseluruhan atau yang dirujuk terlalu banyak atau meloncat-loncat, nomor halaman boleh dicantumkan. Penyajian tabel. Pedoman penyajian tabel dalam karya ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tabel harus sederhana dan dapat menyampaikan ide. Kedua, tabel harus disebutkan kaitannya dengan uraian dalam teks. Ketiga, tabel tidak boleh dipisahkan menjadi 2 halaman atau lebih. Yang keempat, tabel harus diberi nomor yang ditulis dengan angka sebagai identitas tabel yang menunjukkan nomor urutnya. Yang kelima, tabel harus diberi nama atau judul yang ditempatkan di atas tabel dan harus diketik pada halaman yang sama dengan tabel. Yang keenam, kata tabel ditulis di tepi kiri diikuti nomor dan judul. Yang ketujuh, data yang terdapat di dalam tabel ditulis dengan spasi tunggal. Yang kedelapan, tabel yang dikutip dari sumber lain wajib diberi keterangan mengenai nama akhir penulis, tahun publikasi, dan nomor halaman tabel asli. Kesembilan, jika diperlukan catatan tertentu, hendaknya diletakkan di bawah tabel, 2 spasi di bawah sumber. Yang ke-10, jarak antara tabel dan teks sebelum dan sesudahnya 3 spasi. Penyajian gambar. Pedoman penyajian gambar dalam tugas akhir adalah sebagai berikut. Ada 7. Yang pertama, gambar harus sederhana untuk dapat menyampaikan ide dengan jelas dan dapat dipahami tanpa harus disertai penjelasan tekstual. Yang kedua, gambar harus digunakan dengan hemat. Dan yang ketiga, penyebutan adanya gambar hendaknya mendahului gambar. Keempat, gambar diacu dengan menggunakan angka gambar. Yang kelima, gambar dinomori menggunakan angka. Yang keenam, judul gambar ditulis dengan menggunakan huruf kapital pada huruf pertama setiap kata, kecuali kata tugas. Dan yang terakhir, nomor dan judul gambar diletakkan di bawah dalam satu halaman. Yang selanjutnya adalah catatan kaki. Keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Yang kedua, apabila ditempatkan pada akhir bab atau akhir karangan disebut keterangan. Yang ketiga, fungsi catatan kaki menunjuk sumber tempat terdapat sebuah kutipan, memberi keterangan-keterangan lain terhadap teks. Dan yang terakhir, catatan kaki dan teks dinyatakan dengan nomor-nomor penunjukan yang sama. Dinyatakan pula dengan tanda asteriks dan tanda salib pada halaman yang sama. Tujuan penulisan catatan kaki ada 4. Yang pertama, untuk menyusun pembuktian. Yang kedua, menyatakan utang budi.
Yang ketiga, menyampaikan keterangan tambahan. Dan yang terakhir adalah merujuk bagian lain dari teks. Materi selanjutnya yaitu prinsip catatan kaki. Hubungan catatan kaki dan teks. Hubungan antara keterangan pada catatan kaki dengan teks dinyatakan dengan mempergunakan nomor urut penunjukan baik yang terdapat dalam teks maupun yang terdapat pada catatan kaki. Nomor urut penunjukan. Apabila nomor urut penunjukan hanya berlaku untuk tiap bab selalu dimulai dengan nomor urut 1 untuk catatan yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan nomor unit berikutnya sampai pada akhir bab. Nama pengarang dan sumber yang untuk pertama kali disebut dalam satu bab harus disebut secara lengkap. Penunjukan berikutnya atas sumber yang sama dalam bab menggunakan singkatan IBIT. Nama singkat pengarang dengan singkatan object atau logit. Teknik pembuatan catatan kaki. Disediakan ruang atau tempat secukupnya pada kaki halaman. Tidak boleh lebih sempit dari 3 cm sesudah diketik baris terakhir dari catatan kaki. Sesudah baris terakhir dari teks, dalam jarak 3 spasi harus dibuat sebuah garis, mulai dari margin kiri sepanjang 15 ketikan. Dalam jarak 2 spasi, garis tadi dalam jarak 5-7 ketikan dari margin kiri diketik nomor penunjukan. Langsung sesudah nomor penunjukan, setengah spasi ke bawah mulai diketik baris pertama dari catatan kaki. Jarak antar baris dalam catatan kaki adalah spasi rapat, sedang jarak antar catatan kaki pada halaman yang sama adalah 2 spasi. Baris kedua dari tiap catatan kaki selalu dimulai dari margin kiri. Selanjutnya, jenis catatan kaki. Penunjukan sumber atau referensi. Menunjuk sumber tempat, sumber kutipan terdapat atau referensi. Mempergunakan sebuah kutipan langsung. Mempergunakan sebuah kutipan tidak langsung. Menjelaskan dengan kata-kata sendiri apa yang telah dibaca, meminjam sebuah diagram berdasarkan data-data yang diperoleh dari suatu sumber atau beberapa sumber tertentu, meminjam sebuah tabel, peta, atau diagram dari suatu sumber, menyajikan sebuah evidensi khusus yang tidak dianggap sebagai pengetahuan umum, menunjukkan kembali kepada bagian lain dari karangan yang bersangkutan. Judul. Semua judul mengikuti peraturan seperti bibliografi, judul buku, judul majalah, harian, atau ensiklopedia digarisbawahi atau dicetak miring. Judul artikel ditempatkan dalam tanda kutip. Setelah catatan kaki pertama, pada penyebutan selanjutnya atas sumber yang sama, judul buku dan sebagainya tidak perlu disebut lagi, diganti dengan singkatan. Sesudah penunjukan pertama, artikel dalam majalah atau harian, selanjutnya cukup dipergunakan judul majalah atau harian tanpa judul artikel. Data publikasi. Pertama, tempat dan tahun penerbitan sebuah buku dapat dicantumkan pada referensi pertama. Referensi selanjutnya ditiadakan. Kedua, data publikasi majalah. Tidak perlu memuat nama, tempat, dan penerbit, dan nomor halaman. Tanggal, bulan, atau tidak boleh disingkat, dan tahun. Semua keterangan mengenai penanggalan biasanya ditempatkan dalam tanda kurung. Ketiga, data publikasi sebuah artikel, sebuah harian bulan, hari, tanggal, tahun, dan nomor halaman. Penanggalan tidak boleh ditempatkan dalam tanda kurung. Yang selanjutnya, jilid dan nomor halaman. Buku yang terdiri atas satu jilid singkatan halaman, yakni HLM huruf kecil semua, untuk menunjukkan nomor halaman. Buku yang terdiri atas beberapa jilid harus dicantumkan nomor jilid dan nomor halaman. Selanjutnya yaitu cara membuat catatan kaki.
Cara membuat catatan kaki mempunyai hubungan dengan teks pada halaman yang sama. Titik-titik berspasi yang mendahului dan mengikuti contoh teks berarti ada lebih dari satu alinea yang dihilangkan sebelum dan sesudah teks yang dikutip tersebut. Selanjutnya yaitu singkatan. Dalam catatan kaki ada beberapa singkatan yang biasa digunakan untuk kepraktisan dalam teknis penulisan. Contohnya seperti ibid, singkatan dari ibidem dari bahasa Latin yang artinya pada tempat yang sama. Singkatan itu dipergunakan apabila catatan kaki yang berikutnya menunjuk kepada karya atau artikel yang telah disebut dalam catatan nomor sebelumnya. Apabila halamannya sama, hanya dipergunakan singkatan ibid, tetapi apabila halamannya berbeda, sesudah singkatan ibid dicantumkan pula nomor halaman. Singkatan ibid selalu digarisbawahi atau dicetak miring. Terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Sebelum saya menutup diskusi materi yang kami presentasikan hari ini, presentasi ini dikutip dari buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi karya Bapak Muhammad Kansunuddin. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian ruang mahasiswa yang telah menampilkan diri. Semoga banyak hal yang bisa digali. Tetap di Kansunuddin Channel. Terima kasih.